Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu ciri-ciri orang bodoh yang akhirnya merana secara finansial karena obsesi ingin terlihat kaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Ciri-ciri orang bodoh yang jadi miskin. 1. Boros tanpa rencana. Orang bodoh seringkali menghabiskan uang tanpa perencanaan yang matang. Mereka terjebak dalam gaya hidup konsumtif, tanpa memikirkan masa depan finansial mereka. Orang yang tidak memiliki rencana keuangan seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan mereka. Tanpa perencanaan yang matang, mereka cenderung menghabiskan uang tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Gaya hidup konsumtif dapat menyebabkan akumulasi utang yang sulit diatasi, mengancam stabilitas finansial mereka. Selain itu, ketiadaan perencanaan dapat membuat seseorang kehilangan peluang investasi yang berpotensi menguntungkan. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, mereka mungkin tidak mengalokasikan dana untuk tabungan atau investasi masa depan, yang dapat mengakibatkan kurangnya keamanan finansial ketika menghadapi kejadian tak terduga. Penting untuk memahami bahwa perencanaan keuangan bukan hanya tentang menyusun anggaran harian, tetapi juga mencakup penetapan tujuan jangka panjang, investasi bijak, dan perlindungan terhadap risiko keuangan. Dengan memiliki rencana yang solid, seseorang dapat lebih mudah mengelola uang mereka, mengurangi stres keuangan, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil secara finansial. 2. Pamer di media sosial. Obsesi terlihat kaya terkadang mendorong seseorang untuk memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Namun, seringkali itu hanyalah ilusi, dan mereka mungkin sedang berjuang di kehidupan nyata. Pamer di media sosial seringkali menciptakan gambaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan sebenarnya. Terobsesi dengan citra sempurna dapat mengarah pada tekanan psikologis dan memicu perbandingan sosial yang merugikan. Penting untuk diingat bahwa di balik postingan glamor tersebut, ada kehidupan nyata dengan tantangan dan perjuangan yang mungkin tidak terungkap. Fokus pada kebahagiaan internal dan menghormati keberagaman kehidupan manusia membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat. 3. Investasi tanpa pengetahuan. Orang bodoh seringkali terjebak dalam investasi tanpa memahami risiko dan potensi keuntungan. Mereka terpengaruh oleh janji-janji cepat kaya tanpa melakukan riset yang cukup. Investasi tanpa pengetahuan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang serius. Orang-orang yang tergoda oleh iming-iming keuntungan cepat seringkali mengabaikan aspek-aspek kritis seperti analisis pasar, diversifikasi portofolio, dan pemahaman mendalam tentang instrumen investasi yang mereka pilih. Kurangnya pengetahuan juga membuat mereka rentan terhadap skema penipuan dan volatilitas pasar yang dapat menghancurkan nilai investasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk selalu mendalami pengetahuan sebelum terlibat dalam investasi untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya kita bahas dampak dari obsesi ingin terlihat kaya. 1. Hutang menumpuk. Obsesi ini bisa membawa seseorang ke dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi, karena mereka tidak bijak dalam mengelola keuangan. Mengelola hutang dengan bijak memerlukan pemahaman yang mendalam tentang keuangan pribadi. Penting untuk membuat rencana pembayaran, mengidentifikasi prioritas hutang, dan memastikan pengeluaran sesuai dengan pendapatan. Selain itu, konsultasi dengan ahli keuangan atau penasehat dapat membantu mengatasi masalah hutang dan mencegah terjebak dalam lingkaran sulit diatasi. Disiplin dalam pengelolaan keuangan adalah kunci untuk menghindari akumulasi hutang yang berlebihan. 2. Stres dan kehancuran hubungan. Kehidupan finansial yang buruk dapat menyebabkan stres dan merusak hubungan interpersonal, karena masalah uang seringkali menjadi penyebab konflik. Stres yang timbul akibat masalah keuangan dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan, terutama jika tidak ada komunikasi yang baik antara pasangan. Kehancuran keuangan dapat memicu perasaan tidak aman, saling menyalahkan, dan ketidaksetujuan mengenai kebijakan keuangan. Kepercayaan pun dapat terkikis ketika pasangan menghadapi kesulitan finansial bersama. Selain itu, perbedaan nilai dan prioritas dalam pengelolaan uang seringkali muncul, memperburuk situasi. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung menabung, sementara pasangannya lebih suka menghabiskan uang.
Ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam keputusan keuangan, memperparah stres, dan pada akhirnya, merusak kualitas hubungan. Pentingnya penanganan bersama terhadap masalah keuangan, pembuatan anggaran bersama, dan komunikasi terbuka tidak dapat diabaikan. Upaya bersama untuk mencari solusi, seperti konseling keuangan atau menciptakan rencana keuangan jangka panjang, dapat membantu mengurangi tekanan dan memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Jadi, teman-teman, ingatlah bahwa kekayaan sejati dibangun melalui perencanaan dan kebijakan finansial yang bijak. Obsesi terlihat kaya tanpa dasar yang kuat hanya akan membawa kita ke dalam masalah. Jangan lupa berbagi pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak dalam mengelola keuangan.